Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas tentang materi dasar Microsoft Word 2019. Ini kita mau bahas lengkap mulai dari pengenalan jendela, page setup, clipboard, copy paste, format font, format paragraf, format kolom, insert picture dan drop caps, jam pasir di penggaris, bullet numbering, tabulasi, tabel, border and shading, page number, dan mail merge. Ini kayaknya butuh waktu agak banyak ini. Kita mau bahas dulu dari yang pengenalan jendela ya. Jadi ini umum ya. Ini ada ribbon ya. Ada ribbon. Kemudian ada penggaris. Ada lembar kerja warna putih. Yang kedap-kedip nih namanya kursor. Ini status bar di bawah, ini penting sekali. Kita ngelihat jumlah halaman ya, page 1 of 1. Dan ada file option. Ini sering saya gunakan nih. Sering saya gunakan buat macam-macam. Oke. Lanjut di page setup. Page setup itu ada di layout ya sebenarnya ya. Layout page setup ini diklik. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Saya pribadi ini saya kontrol enter dulu ya. Nah, saya pribadi sering menggunakan penggaris ini untuk masuk ke page setup. Jadi penggarisnya klik 2 kali, dia akan masuk ke page setup seperti ini. Oke. Itu page setup. Misalkan kita mau ngatur ini ya. Umumnya kan topnya 4, bottomnya 3, leftnya 4, right-nya 3. Untuk papernya A4. Itu sering digunakan untuk sebuah halaman skripsi. Berikutnya ada clipboard atau copy paste ya. Ini pasti teman-teman sudah tahu semua lah ya. Sama dengan run buka kurung tutup kurung. Masih ingat ini ya. Jadi kalau kita lihat sih copy paste ya cuman ngopi gitu aja. Oke. Nah, misalkan di blok Ctrl C ya. Ctrl C ini punya 5 paragraf. Kalau kita taruh bawah Ctrl V Ctrl C Ctrl V. Jadi kita punya 6 paragraf. Itu sih kurang lebihnya dari clipboard yang ada di sini. Format painter nanti akan sering kita gunakan juga. Nanti ya kita bahas ya. Berikutnya ada format font. Format font tuh secara lengkap ada di sini teman-teman ya. Mulai dari merubah ini ya, jenis fontnya. Umumnya kan Times New Roman sama angkanya 12. Ada bold, italic, underline. Teman-teman pasti tahu bold, italic, underline itu apa. Ada ini strike through. Ada strike through ini buat kayak coretan gitu ya. Terus ada pangkat. Kalau pangkat sih biasanya yang sering saya gunakan seperti ini teman-teman. Jadi misalkan X kuadrat gitu ya, sama O2. Nah, kalau X kuadrat nih, nah ini kan tinggal dikataskan ya. Di sini juga ada keterangannya, Ctrl Shift sama plus, atau bisa diklik ini. Kalau yang 2 ini kita ke bawah kan, jadinya seperti ini. Oke, gampang kan. Lanjut di format paragraf. Kalau format paragraf sih, misalkan ini saya blok ya. Nah, di paragraf ini yang sering kita setting sih before afternya 0 pt, ini single. Single tuh artinya dia jarak antar barisnya. Jadi kalau misalkan saya klik Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, Ctrl 1 lagi, nah seperti itu ya. Itu adanya di paragraf. Kita tekan tombol tab, tabulasi, nah itu di paragraf.
Nah, ini ada center. Nah, justify itu di paragraf. Lanjut. Berikutnya ada format kolom. Kalau format kolom ya tinggal kita blok aja ya seperti ini. Nah, ini nanti ngebloknya harus pas di titik ya. Nah, kolom tuh ada di layout nih. Kolom, misalkan kita ganti 2 kolom. Seperti ini. Biasanya gandengannya kolom itu bareng sama drop caps ya. Jadi ada insert, ada drop cap di sini. Mana drop caps? Ini would add. Nah, ini drop caps. Biasanya seperti ini ya. Saya pilih yang 2 nih. Jadinya seperti itu. Nah, kemudian ada gambar ya. Biasanya kita bisa masukin gambar. Wow, biasanya ada insert clip art ya. Ini nggak ada clip artnya. Kita tinggal pilih online. Kita ketikkan kartun misalkan ya. Larva. Nggak ada kartun ya. Kartun aja deh. Kartun. Kita masukin yang lucu ya. Ini aja. Oke. Ini klik 2 kali ya. Nanti ada di wrap text. Oh, kok nggak bisa? Kita kecilkan dulu. Oh, enter dulu ya kayaknya. Pengen hasilin uang, asik 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 jeli. Oh ya, ini ngikut sama gambarnya. Saya Ctrl Z dulu bentar. Saya delete dulu ya bentar ya teman-teman. Saya coba taruh di bawah. Insert. Kita masukin doc ini dah. Cabe. Oke. Wrap textnya, tadi nggak aktif ya wrap textnya ya. Ini aktif ya. Kita pilih yang TIGHT nih. Nah, TIGHT. Kita coba masukin di sini. Nah, jadi nanti gambarnya akan seperti ini teman-teman. Ya, lumayan lah ya. Oke, itu tentang kolom tadi, tentang kolom. Nah, gabung sama insert picture dan drop caps. Kemudian ada jam pasir. Kalau jam pasir saya lebih senangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi ini saya misalkan ini saya kecilkan ya. Fontnya saya jadikan 8. Jadi ini saya blok. Ini saya tarik di angka 1, ini saya tarik di angka 6. Oh, ini saya center. Jadi kayak puisi gitu ya. Yang ini tadi di 4, 9. Oke. Itu fungsi dari ini ya. Di sini ada first line, ada hanging sama ada left indent. Nanti kita sering gunakan kok. Berikutnya ada bullet numbering. Bullet numbering tuh gabungannya nanti sama bullet numbering gabungannya nanti sama ini teman-teman. Oh. Control. Ini masih aktif. Gabungannya sama page number biasanya ya. Oke, misalkan saya komputer dibagi menjadi 3. Ini yang sering saya bahas biasanya ya. Nah, ini saya pakai format painter ya. Yang pertama ada 1 titik ya. Ada software, hardware, brainware. Software, sistem operasi, sistem aplikasi.
Contohnya Windows, Linux, Corel, Photoshop. Hardware ada input device, ada output device. Ini hubungannya nanti sama daftar isi sih. Kemudian ada input device, ada output device, ada mouse, keyboard, ada proyektor, LCD, ada proyektor. Brandware ini shift enter ya. Oke, kita mau jadikan, kita blok nih dari atas sampai bawah. Kita mau jadikan seperti ini. Nah, ini dia. Kita mau rapikan ya teman-teman ya. Linuxnya ini kita geser dikit. Kalau sistem operasi, oh ini kita kasih bab ya. Kita kasih bab. Jadi yang level 1 kita kasih bab define. Nah, 1. Umumnya kan seperti ini ya. Bab. Oke, sistem operasinya kita geser dulu. Oke. Nah, jadi hati-hati teman-teman. Hati-hati sekali. Nah, ini tinggal diklik-klik aja nanti. Wow. Yang ini sekarang. Nah, ini harus seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini, jadi yang kiri atas ini seperti ini. Kalau nggak seperti itu nanti buat penomoran halaman, buat ininya rusak nanti. Buat daftar isinya rusak. Oke. Kalau sudah tinggal kita blok ya. Kita buat daftar isinya, paragraf, tab. Kita buat di angka 13 yang pertama nih. Right, nomor 2 set. Berikutnya ada angka 14 set. Nah, ini kalau rusak seperti ini, kita harus tambahkan satu lagi seperti ini ya, nih, sebelah kiri nih. Di angka ini dah di sini. Oh, bentar saya geser. Oke. Sip. Kalau sudah tinggal kita spasi tab-tab. Misalkan halaman 1 ya, spasi tab-tab. Oke. Seperti itu teman-teman. Ini di tab aja ya. Oke, selesai untuk daftar isinya. Berikutnya ada tabel. Kalau tabel sih gampang lah teman-teman, bisa buat sederhana ya. Insert tabel ini ya. Misalkan saya mau bahas tentang nomor, nama, alamat, nomor HP misalkan ya. 1, 2, 3, 4. Hasan telat ah, Hasan ah. Hasan telat ah. Kemana dia? Kok Hasan? Usama. Mana? Oh iya ya. Sudah datang tadi ya. Hmm. Kita mau ngasih border dan shadingnya ya. Ini udah kasih warna. Mana layout? Bentar. Ah, ini shading ini.
alamat. Ya. Oke. Ini tabel ya, tabel yang sederhana sekali lah. Seperti itulah. Nanti tinggal di merger biasanya ya. Klik kanan merger. Bold, italic. Seperti itu. Kemudian ada border shading. Oh iya, border shading. Border shading itu sering digunakan buat kayak apa ya? Kop surat mungkin ya. Javacom Jember misalkan nih. Jalan Wijaya Kusuma. Oke, misalkan seperti ini. Ini contoh aja ya teman-teman ya. Kita mau buat kop surat. Javacom Jember. Yang lebih keren biasanya sih kita pakai ini deh. Oke, kita taruh tengah nih. Ini 25. Yang ini saya kecilkan nih. 14. Wah, kecil itu, jangan 14. Italic 12 juga ya. Oke. Jadi ini kita blok, terus masuk ke mana ya tadi ya? Border and shading ya. Ini border and shading tempatnya di border and shading. Biasanya di layout ya teman-teman ya. Biasanya di layout. Kayaknya di desain ya. Ah, di desain ya sekarang nih. Kita ganti ke border. Kita pilih yang ini ya teman-teman ya. Ini ganti ke paragraf. Nah, jadi tinggal kita masukin satu gambar. Jangan tadi lah gambarnya cabai lah ya. Biar nggak ribet. Ctrl V. Oh ya. Yeah. Yes, ini. Gambarnya ini. Kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak itu tentang border and shading. Border and shading. Jadi membuat kop surat itu adanya di border and shading. Page number. Ah, ini dia page number. Kita punya 3 halaman ya, 3 halaman dan kita mau buat yang ini gak ada halamannya, yang ini I1, yang ini angka 2 gitu ya. Nah, kalau kita buat langsung insert page number, kita format dulu ya, kita ganti yang I. Terus kita masukin page number bottom. Nah, seperti ini. Tuh, kok ini? Oh, sudah berubah sendiri. Sectionnya sudah section 1. Section 1, ini section 3 malah. Oke, kita rubah ini. Yang ini I ya. Yang ini kan 2. Kita mau ganti nih. Nah, jadi caranya kita taruh sini nih. Nah, terus kita ke layout break next page. Nanti akan muncul halaman baru kan ya. Kita tekan double delete. Sampai dia ke atas lagi, klik 2 kali. Section 1, section 2. Nah, link to previous-nya matikan ya. Baru di delete. Nah, dia akan berubah. Link to previous-nya dimatikan. Kita page number lagi. Format pilih yang angka sekarang. Tetap ya yang I. Cancel. Page number bottom. I2 kosong. Yang ini halaman 3. Sudah selesai gitu aja teman-teman. Itu tentang page number, nanti akan dibahas lagi. Yang terakhir tentang mail merge. Misalkan mail merge itu saya buat di sini ya. Kepada yang terhormat. Nah, ini misalkan saya isi nama nih ya. Nama, alamat.
Oke, seperti ini. Nah, ini saya kasih nama dulu ya. Oke, jadi kita ke mailing. Di sini ada start mail merge. Kita pilih step by stepnya ya. Nanti akan muncul di sebelah sini. Kita pilih letter, next. Di sini use the current document. Iya ya, kita use yang gini, next. Ini recipientnya ya. Kita pilih yang ketiga terus kita create. Kita cuma mau ngetikkan nama sama alamat aja. Create. Wow, apa ini? Type a new list. Kok error? Ntar saya Ctrl S dulu. Create. Error, could file RDX and use could not. Oh, nggak bisa teman-teman. Kok error ini ya? Letter. Nggak bisa ini. Error. Jadi nggak bisa teman-teman ya. Oke. Mungkin bisanya kita ngetikkan di Excel ini jadinya. Ctrl W. Nama sama alamat ya. Namanya Usama sama Hasan sama Gafur. Ini Puger, Jember, Kalisat. Ini kita blok. TB undangan. Ctrl S. Kita simpan di dokumen namanya undangan gitu ya. Oke, kita coba masukkan di sini. Select browse, semoga aja bisa. Dokumen undangan. Klik 2 kali. Nah, ini ya TB undangan ya. Oke. Nah, kalau sudah masuk nih ada 3. Nah, kalau sudah namanya ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Kita tinggal masukin ini ya, nama, alamat. Oke, selesai. Kalau mau lihat hasilnya tinggal di ini ya. Nah, ini ya preview. Next, next. Nah, seperti itu teman-teman. Itu yang dimaksud dengan mail merge. Oke, gitu aja teman-teman dari saya tentang Microsoft Word 2015. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.